wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang sudah pada malam ketiga daripada bulan Ramadan, yang mana kita berdoa mulai daripada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi ya Allah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kepada bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Sya'ban, kita berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini kesempatan hadirin hadirat yang belum bertobat kepada Allah, ini saatnya bulan taubat. Yang belum dapat rahmat Allah, ini saatnya syahrul rahmah, bulan rahmat. Bulan yang mana Allah mencucurkan rahmatnya yang sangat banyak kepada hamba-hambanya yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat, Nabi pernah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tatamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui keutamaan bulan Ramadan, umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan berharap 1 tahun penuh jadi bulan Ramadan. Kalau tahu keutamaan Ramadan, kita pasti berharap kada usah ada bulan Rajab, kada usah ada bulan Sya'ban, Ramadan aja setahunan. Kita berharap seperti itu kalau kita tahu keutamaan Ramadan. Masalahnya banyak orang yang tidak tahu keutamaan Ramadan. Banyak orang yang minim pengetahuan tentang Ramadan, sehingga masuk Ramadan hanya sehari masuk Ramadan, hanya malam pertama menghitung-hitung hari raya, sudah 29 hari lagi hari raya ya. Hanya pertama masuk. Tapi kalau orang yang mengetahui keutamaan Ramadan, dia ingin berlama-lama di bulan Ramadan. Dia sedih kalau Ramadan berlalu begitu cepat. 10 pertama berlalu, aduh, takutan mana Ramadan cepat berlalu. Apalagi 10 kedua berlalu, tambah lagi cemas hati, sedih karena Ramadan akan berlalu sebentar lagi. Apalagi di penghujung 28 Ramadan, 29 Ramadan, itu hari-hari, itu malam-malam yang mana orang-orang soleh sangat bersedih hadirin hadirat. Maka oleh karena itu, ayo bulan Ramadan ini kita nikmati. Bulan Ramadan ini kita jadikan hati kita bahagia, hati kita gembira, kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Kita punya target di bulan Ramadan ini. Target kita apa? Saya punya target harus dapat ampunan Allah. Saya punya target harus betul-betul bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan. Saya punya target harus dapat banyak rahmat Allah. Saya punya target di bulan Ramadan ini khatam banyak Al-Quran. Sekali minimal saya harus khatam Al-Quran. Saya punya target di bulan Ramadan ini harus dapat beribadah di malam Lailatul Qadar. Ayo kita azamkan dalam hati kita. Kita niatkan dengan niat yang kuat dalam hati kita. Kita punya target-target semacam itu di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Insya Allah. Hadirin hadirat rahimahullah. Ayo kita muliakan bulan Ramadan ini. Katakanlah ada lawas pandirnya aja bang, biasanya 20 menit jual aja. Tapi insya Allah singkat aja. Ulun hendak mengisahkan 3 kisah
yang itu insya Allah membuat kita semakin mengagungkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada satu orang dahulu, ada seorang namanya Muhammad, lain Nabi Muhammad, tapi orang namanya Muhammad. Yusolli la yusolli illa qita'an, sholatnya bolong-bolong. Pokoknya sehari itu kadang mau 5 waktu, kadang-kadang 4 waktu, kadang-kadang 3 waktu, kadang-kadang 2 waktu aja, kadang-kadang los. Ada sembahyang sama seharian. Sholatnya kadang-kadang. Ketika masuk bulan Ramadan, orang ini tumben-tumbenan berubah, tumben-tumbenan ketujuh ke masjid. Orang ini tumben-tumbenan tarawih. Orang ini tumben-tumbenan ketujuh baca Quran. Orang ini tumben-tumbenan pakaiannya bagus. Biasanya pakaiannya preman, biasanya pakaiannya biasa, tidak menunjukkan orang ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Ramadan berubah pakaiannya, berubah kelakuannya. Salat-salat yang pernah dia tinggalkan, dia qodoi di bulan Ramadan tersebut. Kemudian ada orang yang heran, kan biasa kalau ada orang bina tumben-tumbenan pakaian berubah, tumben-tumbenan sembahyang, tumben-tumbenan ke masjid, pasti ada orang yang penasaran, kenapa nih tumben benar nih? Ada orang bertakun tumben benar pian nih. Maka inya bertakun, inya mengatakan, hada syahrul taubah, ini bulan taubat. Hada syahrul rahmah, ini bulan rahmah. Hada syahrul barakah, ini bulan berkah. Jadi jangan ditabur-tabur aku kayak ini. Ini sudah sepantasnya bulan ini aku harus berubah. Sudah sepantasnya di bulan ini aku memperbaiki diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap berkat aku memuliakan bulan Ramadan dengan semacam ini, Allah mengampuni dosa-dosaku, kata orang tersebut. Lalu orang itu tidak lama kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ada orang bermimpi, mimpi melihat orang itu. Kemudian ditakuti, kayak apa habarikan di alam barzakh, kayak apa habarikan di alam kubur. Maka ia mengatakan, alhamdulillah, aku dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala berkat aku memuliakan bulan suci Ramadan. Nah ini, jadi biar ayo memuliakan bulan Ramadan, berubah. Biar aja disebut orang kayak apa? Jarang-jarang begamis ya di bulan Ramadan, begamis, jarang-jarang berkopiah bulan Ramadan, berkopiah. Terserah aja, yang penting pian mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan berkat berubahnya pian di bulan Ramadan itu terus menerus sampai keluar daripada bulan Ramadan, sampai pian meninggal dunia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lagi, dua lagi. Kisah yang kedua, ada orang Majusi. Majusi itu penyembah api. Si Majusi ini pada suatu ketika di bulan Ramadan, anaknya makan di tengah-tengah orang kaum muslimin yang sedang berpuasa. Anaknya masih halus, makan di tengah-tengah orang puasa. Maka anaknya tadi dipukulinya, padahal lain orang Islam. Maka orang Majusi ini dalam minggu itu meninggal dunia, habis memukuli anak gara-gara makan di bulan puasa di tengah-tengah orang Islam, dipukuli anak tadi. Habis kejadian itu kada lawas meninggal dunia. Lalu ada orang alim bermimpi melihat orang tadi ternyata berada dalam surga, padahal orang Majusi, penyembah api, bukan orang Islam, orang kafir, tapi dimimpikan oleh orang alim masuk surga. Maka orang alim tadi bertanya, wahai orang Majusi, bukankah engkau waktu di dunia menyembah api? Engkau bukan orang muslim, engkau orang kafir, kenapa engkau masuk surga? Maka orang Majusi tadi mengatakan, betul, saya waktu di dunia saya menyembah api, akan tetapi berkat saya memuliakan bulan Ramadan, maka Allah muliakan saya dengan memeluk Islam sebelum saya meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad.
berkat memuliakan Ramadan. Maka Allah beri Islam, sempat berislam sebelum meninggal, lalu masuk ke dalam surga. Hati-hati kalau kebalikannya. Kebalikannya apa? Kebalikannya hati-hati orang Islam yang di bulan Ramadan makan di tengah-tengah orang. Hati-hati orang Islam yang di tengah-tengah kaum muslimin dia merokok. Ada tahu supan makan di tengah kaum muslimin, bertampai-tampai pula lawan kaum muslimin. Naudzubillah, bisa jadi asalnya agamanya Islam, bisa jadi sebelum meninggal jadi kafir. Naudzubillah. Kalau orang kafir tadi masuk Islam berkat memuliakan Ramadan, hati-hati, bisa jadi orang Islam menjadi kafir karena menghinakan bulan Ramadan. Makanya puasa yang di bulan Ramadan. Puasa Islam, orang Islam, Muslim harus puasa di bulan Ramadan. Kemudian cerita yang ketiga, sedikit saja. Cerita ketiga diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya nanti di hari kiamat ada seorang pemuda. Pemuda ini digiring oleh malaikat, lalu malaikat menggiring tadi sambil memukuli, dipukuli itu sambil digiring menuju neraka. Dalam keadaan seperti itu ada orang yang terheran-heran, apa dosa daripada orang tersebut? Maka ditanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, apakah dosa daripada orang tersebut sehingga dia digiring dengan kasarnya sambil dipukul-pukul badannya? Maka malaikat mengatakan, ini adalah orang yang dia pernah masuk di bulan Ramadan, tapi dia menghinakan bulan Ramadan. Dia masuk kepada bulan Ramadan tapi mencoreng bulan Ramadan dan dia bermaksiat di bulan Ramadan, maka pantaslah dia mendapatkan hukuman ini dan pantas dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ayo hormati Ramadan, nikmati Ramadan. Target apa tadi? Target kita betul-betul bertobat di bulan Ramadan. Target dapat rahmat Allah. Target dapat ampunan Allah, target dapat pembebasan daripada neraka, target mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk ibadah di bulan Ramadan, untuk meraih rahmat, maghfirah, taubah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau kepanjangan, ulun mohon maaf kepada biar berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.